ini kita akan mengkaji bab tentang syaraful wudu wa fadluh. Bismillahirrahmanirrahim. Syaraful wudu'i wa fadluh. Keutamaan atau kemuliaan wudu dan keutamaannya. Jadi sering kita membahas itu, bahwasanya umat Muhammad itu pada hari kiamat kelak wajahnya, bukan hanya wajahnya, tangannya, kakinya, semuanya itu ghurram muhajjalin. Jadi putih, bersih dan bersinar. Kenapa kok seperti itu? Karena min atharil wudu. Karena itu bekas wudu. Jadi wudu melakukan sholat wajib. Jadi barang siapa yang ingin memperpanjang sinarnya, memperpanjang putihnya, memperpanjang bersihnya atau cahayanya, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Jadi melakukan wudhu bukan hanya sekedar kita sholat wajib, sebelum sholat wajib, tetapi terus menerus kita lakukan. Bisa disebut dawamul wudhu. Nah, untuk itu akan kita bahas dalam judul ini, yaitu tentang kemuliaan wudhu dan keutamaannya. Wa minasyarafil ladzi iddakharallahu ta'ala li hadil ummah. Jadi dari kemuliaan yang disimpan Allah untuk umat Muhammad itu apa? Ma'addullah minats thawabil jazil wal fadlil jamil 'alal wudu. Allah itu menyiapkan apa? Menyiapkan pahala yang besar dan keutamaan yang bagus, yang baik. Atas apa? Atas wudu. Jadi Allah menyiapkan bukan hanya hampir wudu ini bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Wa min dzalika anal wudu yutahhirul insan minal khotoya. Jadi maka dari itu wudu itu membersihkan manusia dari kesalahan-kesalahan. Wa yunadzifu jawarihahu wahidatan dan membersihkan anggota badannya satu persatu. Dari muka, tangan, wajah, sebagian rambut, semua wajah, semua yang ada di kepala sampai kaki, membersihkan anggota organ tubuhnya wahidatan satu persatu. Fakullama gosala jarihatahu. Jadi ketika membersihkan seluruh anggota badannya, organ tubuhnya, kharajat minhal khotoya allati iktarafatha. Maka ketika kita berwudu dari wajah, tangan, sebagian kepala, kemudian kaki, apa yang diperbuat dosa oleh anggota badan ini akan luntur, akan gugur dosa-dosanya. Karena apa? Karena wudu. Jadi kharajat minhal khotoya, keluar dosa-dosanya, kesalahannya. Minha dari organ tubuh itu al khotoya, dari kesalahan-kesalahan itu. Allati iktarafatha, yang sudah dilakukan organ tubuh itu, baik mata, telinga, hidung, kemudian tangan, kedua tangan, kaki, itu semuanya luntur gara-gara disentuh oleh air wudu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a wa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfarihi. Jadi barang siapa yang wudu, mengambil wudu dan wudunya sempurna, ahsanal wudu, kharajat khotoyahu min jasadi, maka keluarlah kesalahan dan dosa-dosanya dari jasadnya. Hatta takhruju min tahta adfarihi, sampai keluar dari apa? Dari kukunya. Jadi keluarnya itu dari kuku-kukunya, adfar. Jadi orang yang selalu mendawamkan itu haruslah punya keyakinan itu. Jadi bukan hanya untuk melakukan sholat, tetapi ketika mengambil wudhu yakinlah apa yang kita basuh itu merontokkan dosa-dosa kita. Harus yakin itu. Dan itu harus kita minta. Jadi bukan hanya sekedar wudhu. Jadi kenapa dia kok 5 kali? Antara subuh dan duhur. Siapa yang bisa memastikan tidak melakukan dosa? Enggak ada. Semuanya hampir pasti melakukan dosa. Karena manusia tempat kesalahan dan dosa.
Sebaik-baik pendosa adalah orang yang kembali kepada Allah. Maka untuk merontokkan itu dengan berwudu. Terus dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, terus seperti itu. Maka wahidatan satu persatu itu akan rontok, hilang. Sampai keluar dari kuku-kukunya ini. Min tahti azfari. Jadi dari bawah kukunya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddu al-'abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu." Jadi jika seorang hamba yang muslim atau mukmin ketika membasuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhar ilaiha bi'aini mal ma'i aw ma akhir qatril ma. Maka ketika membasuh muka, dosa-dosanya itu rontok yang ada di muka. Jadi kharaja min, keluar dari wajahnya setiap semua kesalahan. Nadharu ilahi, jadi melihat yang buruk, bi'ainihi ma'al ma', maka rontoknya itu seperti air ketika turun, ketika membasuh. Itu namanya merontokkan. Bukan membersihkan secara fisik saja, tetapi merontokkan dosanya, dosa-dosa kita. Maka kita kalau masih wudunya hanya untuk sah sholat, maka sekarang dirubah. Harus yakin apa yang kita basuh itu merontokkan kesalahan yang ada di wajah. Nah, ini yang di wajah. Jadi rontoknya itu, gugurnya itu apa? Ma'a akhiri qatril ma', sampai tetesan terakhir yang ada di wajah. Fa idza ghassala yadayhi, ketika membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu mal ma' aw ma akhiri qatril ma'. Maka ketika membasuh tangan kiri, maka kesalahannya itu hancur, gugur. Ma'al ma' aw ma akhir qatril ma'. Maka gugurnya itu apa? Tetesan terakhir dari kita membasuh tangan. Jadi yakin ya. Jadi harus ada keyakinan setelah ini. Jadi bukan hanya untuk sahnya sholat. Jadi ketika membasuh muka, membasuh tangan, yakin kesalahan yang ada di muka dan tangan rontok. Nah, itu. Fa idza ghassala rijlaihi. Jadi ketika membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyat harijlahu mal ma'au ma akhiri qatril ma. Maka ketika membasuh kedua kaki sama juga. Jadi merontokkan, menggugurkan kesalahan-kesalahan yang ada di kaki. Jadi kalau kita misalkan melangkahkan kaki, ya mungkin setelah selesai wudhu, setelah itu kita berbuat kesalahan, melangkahkan ke tempat yang tidak benar. Jadi setelah subuh misalkan, nah kita mau sholat duhur, nah itu kaki yang kita melangkah sebelum itu rontok. Sampai kita berada di titik kesadaran wudhu, sholat, wudhu, sholat, wudhu, sholat. Akhirnya timbul kesalahan sampai kita enggan untuk beranjak, untuk melakukan ke hal yang negatif. Berarti potensi untuk melakukan kesalahan itu semakin kecil. Mereduksi kesalahan itu. Jangan-jangan kesulitan yang kita alami gara-gara kesalahan dan dosa kita. Jadi semakin mengecil, maka keberuntungan semakin besar. Nah, itu ya. Jadi dari wajah, sebagian kepala, tangan, kemudian kedua kaki. Itu semua organ-organ tubuh yang terbasuh oleh air wudhu. Maka bukan hanya membasuh saja, yakin. Yakin itu merontokkan semua kesalahan yang ada di organ tubuh. Jadi kenapa orang yang selalu mendawamkan, bukan hanya berwudhu saja, wa ahsanal wudhu. Jadi kalau kita mau belajar untuk mendawamkan, yang pertama kita harus berwudhu dulu. Jadi kalau pengen kita membiasakan, ketika kita melihat air dan kita dalam kondisi batal, belajar berwudhu dulu sampai kita sempurna. Yang kedua adalah ahsanal wudhu. Wudhu yang baik, yang sempurna, yang sudah diterima Allah. Cakep, yang baik, yang sempurna.
baru gurrom muhajjali. Di dalam teks itu dia itu pada hari kiamat, dan saya yakin itu bukan hari kiamat saja, sampai di kehidupan kita sehari-hari. Gurrom muhajjalina bukan hanya di waktu hari kiamat, tetapi di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang menjadi keyakinan saya. Maka kalau kita masih belum ahsan, belum sempurna wudunya, paling tidak kita niat wudu dulu. Disertai keyakinan merontokkan tadi, merontokkan kesalahan-kesalahan itu. Baru setelah terus menerus, baru ahsanal wudu. Terus menerus baru kita enggan sudah. Jadi mereduksi kesalahan. Ketika kesalahan dan dosa itu direduksi, dikurangi, maka keberuntungan akan meningkat. Yang pertamanya gagal akan menjadi berhasil. Karena agama itu penjaga perkara dan permasalahan kita di dunia. Hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub. Sampai dari anggota badan itu keluar semuanya bersih dari dosa. Jadi jangan menunggu harus ahsan wudu terus menunggu sholatnya khusyuk, jangan. Sudah kerjakan saja. Jadi kalau sholat itu kalau masih belum khusyuk, kembali ke Allah saja. Jadi kenapa di sajadah kita itu ada gambar Ka'bah, ada gambar masjid, ada gambar makom Ibrahim, itu apa? Karena kita masih visual. Kita belum menembus alam lahut, alam malakut aja enggak. Kita hanya alam nasut saja. Maka harus ada visual yang ada di depan kita. Jadi ada gambar masjid, kemudian kubah atau lainnya, yang itu sebagai perantara agar kita mengingat Allah. Ada yang merem, ada yang meremele, ada. Yang penting menambah kehusyuan. Khusyuk artinya itu takut. Jadi mentang-mentang kita belum khusyuk lantas kita tidak melakukan sholat, ya tidak. Jangan menunggu khusyuknya. Yang penting bisa melakukan. Orang yang sampai ke tahap takut yang sesungguhnya itu sudah orang yang sudah melalui yang awalnya tidak khusyuk. Orang yang bersinar wajahnya bersih, enak dipandang itu sudah mengalami awalnya susah wudunya. Akhirnya dia ketika mau ke kamar mandi saja wudu, setelah dia tidak melihat air, ya terus begitu. Dan itu kan murah, bukan mahal, bukan. Jadi itu sampai dosa-dosa itu yang paling kecil pun hilang. Naqiyan, menjadi bersih dari dosa-dosa, minadz-dzunub, dari dosa-dosa. Wa fi riwayatin an Amr bin Abasah radhiyallahu an. Amr bin Abasah ini sahabat Rasulullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ah fayumadumidu wa yastanshiku wa yastanthir." Jadi tidaklah dari sebagian kalian rojulun, jadi laki-laki, yuqarribu wudu'ahu, jadi mendekatkan dengan wudunya. Famadmado, apa madmado? Berkumur-kumur, memasukkan air, berkumur-kumur. Wa yastanshik, memasukkan air ke hidung. Kemudian wa yastanthir, mengeluarkan air yang dari hidung, bisa. Atau biasanya kita mengeluarkan dulu ya, atau kita pancing dengan air. Itu menyehatkan. Jadi kotoran yang ada di dalam itu hilang. Madmadoh, istinsak, dan istinthar. Jadi madmadoh itu berkumur, istinsak memasukkan air ke hidung, kemudian yastanthir mengeluarkan air atau kotoran dari hidung, dari dalam keluar. Jadi orang yang melakukan ini, wudu yang seperti ini sebelum berwudu, illa kharrat khotoyahu, khotoya wajhi wa fihi khoyashinihi. Jadi kecuali tidaklah seorang pria itu mendekatkan wudunya dengan berkumur-kumur, dengan istinsak menghirup, kemudian dengan istinthar mengeluarkan kotoran, kecuali Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya dari wajahnya dan lubang hidungnya.
Jadi keluarnya dosa itu rontok dari wajah, kemudian dari lubang hidungnya. Khoyashin, dari khoyasin, dari lubang-lubang hidungnya. Tsumma idza ghassala wajha kama amara Allah illa. Jadi semua wudu itu mencontoh Rasulullah. Jadi jangan, yang dimaksud di sini bukan asal membasuh. Semua yang kita lakukan dalam berwudu itu mencontohkan Rasul, mencontohkan Allah, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian dia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan Allah. Illa kharrat khotoya wajhi min atrofi lihyati malma. Kalau wajah, kalau punya jenggot, kesalahannya keluar dari sela-sela jenggotnya. Berarti sekarang kalau berwudu niat ya, niat seperti itu. Jadi biar kita terus saja menuju ke kebaikan, menuju ke keberuntungan hidup kita, biar permasalahan hidup itu terselesaikan. Semakin sempit, kalaupun ada permasalahan itu menjadi ujian. Semakin kita bisa melewati ujian itu, maka derajat kita akan naik. Itu saja. Jadi kesulitan yang susah kita atasi, kesulitan yang sulit kita atasi direduksi hanya dengan wudu. Sampai sela-sela ini, sela-sela bulu yang di wajah kita, lehyah, sini, jenggot, sampai ke lubang hidung, sampai dia jatuh, sampai jatuh dari lubang hidung dan wajah kita, air terakhir. Tsumma yamsahu ra'sahu, kemudian membasuh sebagian kepalanya. Illa kharrat khotoya ra'sihi min atrofi sya'ri malma. Jadi keluarnya di sebagian rambut ini keluar dari sela-sela rambut. Kesalahan-kesalahan kita keluar dari sela-sela rambut. Ma'alma, bersama air itu. Jadi air turun itu dia membawa kesalahan kita. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain. Jadi membasuh dua kaki sampai dua mata kaki, ka'bain. Illa kharrat khotoya rijlaihi min anamilihi malma. Jadi kalau di kaki itu keluar kesalahannya dari ujung kaki, apa namanya? Ujung jari kaki. Jadi keluarnya dari sana. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun. Maka ketika dia berdiri dan sholat, memuji Allah dan menyanjungnya, memuliakannya. Kenapa? Karena Allah lah yang layak untuk disanjung dan dimuliakan dan diagungkan, dikagumi. Wa farraga qalbahu lillah. Kemudian mengosongkan hatinya hanya Allah saja. Jadi waktu sholat saja. Jadi kalau Rasulullah itu setiap sekon, dia setiap detik itu Allah saja. Maka ketika keluar dari Rasulullah, kalau enggak Al-Quran apa? Hadis. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, kemudian apa yang diputuskan itu berbuah ajaran yang kita lakukan sekarang ini. Sampai wudu itu yang diajarkan Rasulullah. Nah, ini farrogo qalba. Jadi mengosongkan hati lillah, hanya Allah saja di situ. Jadi makanya ketika pertama inni wajjahtu wajhiya lilladzi, kita berhadap-hadapan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanya berapa menit kalau sholat? Ada 5 menit ada. 5 menit tidak panjang. Maka kosongkan sebentar. Ntar setelah sholat mungkin ada yang bekerja, ada yang beraktivitas, itu mungkin sudah bercampur ya. Coba di waktu itu. Illan sorofa min khoti'atihi kaihatika yaumi waladathu ummu. Maka ketika kosong nih, selesai semua wudhu sudah, sholat, kemudian kosong, hatinya hanya Allah saja. Ketika selesai, itu bagaikan orang yang dilahirkan, anak kecil yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan ibunya. Jadi, illan sorofa min khoti'atihi kai, dia
keluar kesalahan dan dosanya seperti keadaan dia di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Apa berarti? Tidak punya dosa, kesalahan. Itu hanya sholat 5 menit. Ditambah wudunya berapa menit? 10 menit ada? 2 menit berarti 7 menit saja. 7 menit saja bisa seperti ini. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, kita beranjak ke tempat kerja kita. Nah, itu sudah berbeda wajahnya. Apa? Kalau mengosongkan itu maka belajar, latihan. Hanya 7 menit saja, hanya 5 menit saja. Hanya 5 menit saja. Jadi setelah 7 menit kita memikirkan apa saja sudah terserah. Karena apa? Siapa tahu apa yang akan kita lakukan mengambil berkah dari wudhu dan sholat kita. Dan mengosongkan hati itu hanya Allah saja, untuk Allah saja. Waktu 7 menit itu. Itu ya. Jadi harapannya harus seperti itu. Jadi harapannya, kita takutnya hanya 7 menit. Khusyuk kan takut artinya. Takutnya 7 menit, harapannya bisa setengah hari kan? Wa min dzalika annal wudu'a 'alal makarih yarfa'ud darajat. Ini hadiah lagi. Setelah sholat sudah, karena kewajiban. Ada orang yang pengen mendawamkan wudu karena ribet, dingin, takut air. Annal wudu 'alal makari, sesungguhnya wudu terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki dalam keadaan kita sulit. Wah, sedikit-dikit wudu ntar dingin wajah. Yarfa'ud darajat, mengangkat derajat. Jadi orang yang posisi sudah dawam wudu, dia sudah mengatasi keadaan-keadaan sulit ketika mau berwudu. Apa harapannya? Harapannya yarfa'ud darajat, mengangkat derajat. Jadi ini ada hadiah lagi. Jadi sesungguhnya wudu bukan hanya menghilangkan dosa, bukan hanya menggugurkan dosa, tetapi yarfa'ud darajat kalau dia dawam. Orang yang dawam, yang terus-menerus wudu itu apa? Dia sudah melewati kesulitan mau wudu. Anil makarih, alal makarih. Itu di saat-saat sulit. Wah, wudu malas banget. Ya kan? Wudu malas banget. Sudah malam, sudah dingin. Jadi masih membasuh muka kita. Nah, orang yang bisa mengatasi ini, Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'ud darajat, mengangkat derajat. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Qalu, sahabat menjawab, mau Rasulullah, kita mau. Apa itu yang menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Qala, yang pertama adalah isbagul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu di saat sulit. Isbagul wudu' 'alal makarih, jadi menyempurnakan wudu. Jadi ahsanal wudu, bukan hanya sekedar waman tawaddu'at, tetapi harus ahsanal wudu. Jadi orang yang dihapus kesalahannya kemudian diangkat derajatnya, itu adalah orang yang menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Khuta, yastarikul khuta. Jadi yastarikul khuta itu apa? Khuta itu langkah. Banyak melangkah ke masjid. Bukan tidur, bukan. Maksudnya sholat. Jadi tikaf atau lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholati fadhalikumur ribat fadhalikumur ribatu fadhalikumur ribat. Orang yang menunggu sholat. Orang yang menunggu sholat, setelah sholat dia nunggu sholat. Kapan kerjanya? Jadi kenapa ini ada? Karena ada seseorang yang kerjaannya hanya seperti ini. Tapi kenapa dia kok cukup? Ini adalah tingkatan yang tertinggi, orang yang menunggu sholat setelah sholat.
Yang paling simpel begini. Orang yang menunggu sholat setelah sholat, paling tidak ketika kita subuh, sholat subuh, selesai subuh misalkan, kita beraktivitas. Nah, ketika masuk waktu duhur, jangan lupa saja. Itu maksudnya. Ini yang paling rendah. Tetapi ada orang yang dawamnya wudhu itu dia menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya apa? Menjaga, memelihara. Jadi intidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Jadi kalau sudah sholat subuh nunggu aja sholat duhur. Bisa? Ini yang paling tinggi. Kita minimal. Jadi minimal kita setelah sholat subuh kita beraktivitas sampai masuk duhur, nah kita melaksanakan sholat duhur. Itu juga sama. Fadzalikumur ribat sampai menyebutkan 3 kali. Itu adalah penjagaan, pengikat. Jadi menjaga kita ya saya yakin bukan kehidupan akhirat saja, tetapi kehidupan dunia juga sama. Ini adalah pengikat. Jadi orang yang dihapus kesalahannya kemudian diangkat derajatnya, orang yang menyempurnakan wudhu di saat sulit, kemudian banyak melangkahkan ke masjid. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menunggu sholat, memelihara sholat. Jadi ada hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jadi kita untuk memelihara. Bahkan penyebutannya mendirikan, bukan melakukan. Nah, mendirikan sholat, bukan melakukan sholat, bukan. Mendirikan. Jadi kalau kita tidak mendirikan sholat, kalau kita sudah nggak sholat akan rubuh dia. Jadi karena apa? Ini adalah penjaganya. Penjaga kita dari perkara-perkara dunia, siapa tahu dari sholatnya. Jadi jangan berputus asa orang yang masih belum khusyuk, masih belum sempurna. Yang penting terus menerus saja. Jadi mentang-mentang saya enggak bisa khusyuk, saya enggak sholat saja, ya jangan juga. Tetap terus saja begitu. Karena orang yang khusyuk, orang yang benar-benar sudah mengoptimalkan kekhusyuan dia awalnya juga belajar sama juga. Jadi ketika sudah memikirkan yang lain, lihat di sajadah kita itu ada masjid, ada Ka'bah, ada Hajar Aswad juga. Itu mengingatkan kita ke Allah. Itu. Jadi lihat aja ke sana. Jadi kalau beli sajadah yang gambar itu, jangan yang gambar yang lainnya. Jadi itu ya. Jadi biar itu maksudnya untuk kita mengikatkan pandangan kita karena kita kan masih visual, kelas kita masih visual. Kita yakin terhadap apa yang kita lihat. Masih ainul yakin. Jadi belum hakul yakin, belum. Jadi itu. Jadi makanya harus ada sajadahnya yang bergambar itu. Maksudnya itu menambah kekhusyuan, menambah mengingat Allah. Saya kalau sholat itu biasanya kalau susah melihat di depan, masih belum khusyuk, saya di pikiran saya tulis alif lam Allah gitu, Muhammad gitu, begitu aja. Allah Muhammad gitu. Ini adalah pengikat sampai menyebutkan 3 kali. Fadzalikumur ribat. Ini adalah pengikat, penjagaan bagi kalian. Jadi itu. Jadi kalau misalkan belum bisa ini aktivitas, setelah subuh aktivitas, jangan lupa sholat duhurnya setelah subuh. Kalau sudah dia masuk waktu duhur, sudah dikerjakan duhur. Jadi kalau tidak sempat mau melakukan perjalanan, misalkan susah mau di jalan, bisa dijamah. Jadi kalau sekitar kita menempuh perjalanan 100 km, itu bisa dijamah qashar, bisa. Mau takdim, mau takhir, silahkan, itu kemudahan dari Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian apa? Kemudahan, tidak menghendaki kalian kesukaran. Wa min dzalika anna syahada ba'dal wudu sababu dukhulil jannah. Jadi
Jadi makanya setelah berwudu semuanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah wudu nih. Jadi setelah wudu kita menghadap kiblat, berdoa itu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa fa ahsana wudu'ah." Barang siapa yang berwudu dan wudunya baik, sempurna. Tsumma qala, kemudian berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin." Maka, ya Allah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi Dia. Dan sesungguhnya Muhammad hambanya dan rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah aku bersama orang-orang yang tobat, orang-orang yang kembali. Waj'alni, dan jadikan aku orang-orang yang selalu membersihkan diri. Minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, maka akan terbuka pintu 8 pintu surga itu akan terbuka. Yadkhuluha min ayyuha syaa, kamu masuk dari pintu yang mana aja boleh ke 8 itu. Ya, itu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sudah sempurna itu. Habis itu melakukan sholat selesai, apalagi menjaga sholat satu ke yang lainnya sudah. Siapa tahu apa yang kita kerjakan hanya 7 menit saja bisa menyempurnakan kehidupan rencana kita yang akan datang. Hajat-hajat kita yang kita rencanakan sebelumnya bisa terkabul oleh Allah. Jadi kalau sudah dosa, sudah pasti kesalahan dari anggota badan kita sudah diterangkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai di akhirat kelak terbuka pintu surga yang 8. Mau masuk yang mana aja. Yadkhuluha min ayyuha syaa. Mau masuk yang mana saja. Pintu ke-1 boleh, 2 sampai ke 8. Nah, sekarang ini wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini saya akan membahas teks ini. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduh itu apa artinya? Abduh, budak kan. Bahasa kasarnya kan budak, hamba sahaya. Dari budak kemudian kenapa dia menjadi rasul? Rasul itu kan pangkat yang tertinggi. Sampai Allah Muhammad, pencipta dan orang yang dikasihi, makhluk yang dikasihi Muhammad. Berarti pangkat tertinggi makhluk itu adalah budak, hamba, menghamba. Jangan kita pengen tinggi kalau kita belum menghamba dulu. Pasti orang yang ditinggalkan Allah posisinya dia sudah mengalami menghambanya ke Allah. Jadi kenapa dia diikuti manusia? Karena sudah pasti ketika orang yang sudah menjadikan dia nabi, menjadikan dia rasul. Jadi kalau sekarang menjadi nabi, ketika diikuti orang pasti dia ngajak orang untuk menyembah kan? Mengajak orang untuk menghamba. Ini abduhu, bukan warosuluhu duluan, abduh dulu. Jadi kalau kamu pengen pangkat tinggi, mengabdi dulu, abdul. Abduh yang paling rendah. Jadi yang paling kasar itu, kalau ungkapan kasar itu namanya kan budak. Jadi kalau dahulu namanya ada hamba sahaya, budak, hamba. Jadi pangkat yang paling tinggi manusia itu adalah hamba. Jadi ketika kita menetapkan pangkat yang paling tinggi hamba, Allah baru ngangkatnya. Kamu jadi orang soleh, kamu jadi orang alim, kamu jadi wali, atau kamu jadi mujahid. Itu semuanya Allah. Itu yang dari Allahnya. Jadi yang kita bidik sekarang itu kehambaan. Itu pangkat yang paling tinggi. Jadi bukan naksir kewaliannya, bukan naksir kealimannya, bukan, itu semuanya dari kehambaan kita. Jadi kalau orang alim dia banyak tahu tetapi tidak menghamba, pasti dia akan menipu orang.
Orang yang banyak tahu, banyak tipsnya, kalau dia tidak menghamba hati dan pikirannya, pasti akan menipu orang. Itu pasti sudah. Jadi pangkat tertinggi manusia siapa? Apa? Hamba. Ketika sudah menghamba dan itu diterima Allah, maka dia kalau dulu menjadi rasul, menjadi nabi, kalau sekarang menjadi wali, menjadi orang soleh, menjadi ulama, itu seperti itu ya. Itu semuanya dari Allah semua. Jadi kalau kita yang bikin susah. Kalau kita pengen menjadi hamba saja, biar Allah yang mengangkat. Jadi kita sudah menusuk ke paling bawah, itu namanya menghamba. Kenapa kok harus ke yang paling bawah? Ketika Allah angkat, pasti akan mengajak orang untuk bersujud. Banyak diikuti orang pasti akan mengajak bersujud kepada Allah. Menghamba juga sama. Itulah kemuliaan itu merembet kemana-mana. Rahmat itu merembet kemana-mana. Barokah itu kemana-mana. Ya gara-gara penghambaan itu. Jadi rahmat dan cintanya Allah kasih ke seorang hamba. Kemudian hamba itu banyak diikuti orang-orang karena itu bagai pelita dia. Bagai bintang yang bersinar. Jadi itu ya. Ini penyebutan abduhu wa rasuluh. Jadi yang kita cita-citakan adalah abduhnya. Menjadi hamba. Ketika sudah diterima abdul, baru menjadi yang lain. Itu diangkat. Jadi orang yang diangkat Allah itu harus di bawah dulu. Jadi kalau dia asal angkat belum ke bawah, pasti dia sombong. Pasti dia akan menipu orang. Itu sama semuanya. Bukan mencerahkan malah. Akan menipu, mengajak ke yang tidak benar. Jadi ini ya, abduhu wa rasuluh. Jadi kenapa Rasulullah itu sangat takut kepada Allah, itulah penghambaannya. Jadi Rasul itu dijamin surga, sudah maksum dia, terbebas dari dosa. Tetapi kenapa kok ibadahnya luar biasa? Abduhnya tidak ditinggalkan meskipun sudah Rasul, meskipun sudah Nabi, meskipun jadi Sayyidul Anbiya, meskipun sudah jadi Ulul Azmi, kehambaannya tetap dibawa sampai sakaratul maut. Jadi manusia yang membawa kehambaannya sampai sakaratul maut, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Bahkan derajat ketika dia meninggal, banyak yang menziarahi dia. Itu seperti itu ya, abduhu wa rasuluh.